Shalom saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita mengawali segala aktivitas dan pekerjaan kegiatan kita hari ini, mari Bapak Ibu sejenak kita kasih waktu untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi ayat harian untuk hari ini, hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021. Kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini tertulis di kitab Amsal pasal 20 ayat 18. Dikatakan demikian. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Saudara-saudari, kita tentu pernah mendengar satu peribahasa atau upama Batak yang mengatakan aduhur martutu di atas ni purba tua sesinur ma'akapinahan gabima naniullah. Dan biasanya orang Batak menjawab emat itu. Ya. Di dalam upama atau upasa itu sesungguhnya ada doa dan harapan supaya orang yang kepadanya kita menyampaikan upasa upama itu berhasil sukses di dalam segala usaha dan pekerjaannya, sukses di dalam pertanian atau bidang apa yang dia sedang lakukan. Nah, saudara-saudari, tentu semua kita ingin menjadi orang yang sukses. Tentu semua kita ingin menjadi orang yang berhasil. Apa yang kita kerjakan itu mendatangkan hasil seperti yang kita harapkan dan kita inginkan. Dan hari ini juga atas apa yang mau kita lakukan, atas apa yang mau kita kerjakan sepanjang hari ini, tentu kita berharap semuanya akan terlaksana dengan baik, berhasil, dan sukses. Amin. Tidak ada seorang pun di antara kita yang hari ini menginginkan kegagalan. Tidak ada seorang pun yang hari ini di antara kita yang menginginkan apa yang kita kerjakan tidak berhasil. Semuanya ketika kita mengawali, bangun dari tidur dan berpikir untuk apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita kerjakan, apakah itu bekerja, apakah itu belajar, apakah itu berkegiatan lain-lain, tentu semuanya kita ingin berhasil dan sukses. Nah, oleh karena itu firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita bagaimana supaya kita itu bisa berhasil, itu bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dengan baik, yaitu dengan membuat sebuah rancangan yang penuh dengan pertimbangan. Sebuah rancangan yang sebelumnya kita sudah timbangkan untuk kita jadikan acuan kita bekerja, kita belajar atau melakukan segala aktivitas kita. Kita diajak untuk membuat strategi, siasat bagaimana supaya kita seperti orang yang sedang berangkat berperang dan pulang dengan kemenangan yang gilang gemilang. Ada banyak penasehat yang mengajarkan kepada kita bagaimana supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita programkan itu berhasil. Kita dulu pernah mungkin mengenal ada yang mengajarkan tentang bijaksanalah di dalam merancang sesuatu dengan mempertimbangkan analisis SWOT. Ya, SWOT. SWOT itu adalah singkatan dari strength, S-nya, pertimbangkan kekuatan-kekuatanmu, pertimbangkan potensi-potensimu, pertimbangkan kemampuanmu. Yang kedua, weakness, lihat kelemahanmu dan atasi kelemahan-kelemahanmu itu. Yang ketiga, opportunities, ada peluang-peluang apa yang bisa kau lakukan dan kau raih untuk meraih supaya engkau berhasil. Dan yang keempat yaitu T-nya, threats, ada juga ancaman-ancaman yang harus kau hindarkan, yang harus segera kau atasi sehingga kau
tidak menjadi gagal di dalam apa yang kita rencanakan itu. Jadi kita punya kekuatan yang harus kita tonjolkan, harus kita pakai, harus kita maksimalkan. Kita punya kelemahan yang harus kita perkecil, harus kita selesaikan, dan ada peluang-peluang yang kita harus tangkap, kita ambil, kita pergunakan, dan ancaman-ancaman yang harus kita hindarkan. Tetapi tidak hanya dengan analisis SWOT, ada yang mengajarkan tentang SMART. SMART itu singkatan dari buatlah rencana yang spesifik, fokus kepada apa yang mau dilakukan. Jangan semuanya mau dilakukan di waktu yang tertentu. Jadi ada rencana yang spesifik. Yang kedua, ada rencana yang terukur, measurable. Jadi terukur, dia bisa kita raih, bisa kita lakukan, bisa kita jangkau. Ada kepahaman bahwa apa yang kita lakukan itu pasti bisa kita capai, acceptable. Tidak sesuatu yang mustahil, tidak sesuatu yang sia-sia, yang bisa kita capai. Dan punya alasan yang kuat, reasonable, untuk kita melakukannya dengan waktu yang kita atur, time schedule yang baik. Nah, dengan analisis SWOT dan SMART ini, kita bisa melakukannya dengan baik. Tetapi firman Tuhan mengatakan, sebaik-baiknya apapun yang kita lakukan, satu hal yang tidak boleh kita lupakan di dalam melakukan segala aktivitas pekerjaan kita adalah mengundang Tuhan, melibatkan Tuhan, dan memohon Tuhan untuk ikut terlibat di dalam apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita rancangkan di dalam kehidupan kita. Karena Amsal 19 ayat 21 dikatakan, banyaklah rancangan-rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhan sajalah yang terjadi. Betul, kita mempunyai banyak rencana, kita betul mempunyai banyak rancangan dalam hidup kita, tapi sesungguhnya rancangan Tuhanlah yang terjadi. Oleh karena itu, saudara-saudara, kalau kita hanya berpikir-pikir dengan apa yang mau kita lakukan tanpa melibatkan Tuhan, maka kita tidak akan berhasil. Satu hal yang tidak bisa kita lupakan adalah mengundang Tuhan, memohon kepada Tuhan untuk berkenan dan untuk memberkati rencana kita, rancangan, kegiatan, aktivitas, pekerjaan yang mau kita lakukan sepanjang hari ini dan seterusnya. Karena kalau bukan Tuhan terlibat di dalam apa yang kita kerjakan, seperti yang dikatakan oleh pemazmur, Mazmur 127 ayat 1. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah rumah yang kita bangun. Kalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga, maka sia-sialah kita berjaga-jaga. Itu sebabnya Martin Luther mengatakan, ora et labora, bekerja sambil berdoa, berdoa sambil bekerja. Setiap kita bekerja, mari kita mengawalinya dengan berdoa. Di dalam doa kita meminta, mengundang, dan memohon Tuhan memberkati apa yang kita rancang, apa yang kita rencanakan, apa yang mau kita kerjakan, yang sudah kita pertimbangkan dengan baik, dengan berbagai siasat dan strategi yang kita sudah buat. Maka ketika Tuhan ada dan ikut terlibat, maka yang akan kita dapatkan adalah keberhasilan, adalah sukses. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita melakukan segala pekerjaan kita hari ini bersama dengan Tuhan. Memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberkati apapun yang kita kerjakan dan lakukan sepanjang hari ini. Semoga sukses dan berhasil bersama dengan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah menyapa kami hari ini, untuk melakukan segala aktivitas pekerjaan yang kami sudah rencanakan dengan berbagai-bagai pertimbangan dan siasat yang sudah kami buat supaya kami mendapatkan keberhasilan dan sukses dalam segala yang kami lakukan. Tapi kami ingat bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang menentukan keberhasilan dan kesuksesan itu. Oleh karena itu, berkatilah kami Tuhan
berkenanlah menyertai kami, berkenanlah untuk selalu menjadikan apa yang kami lakukan itu berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai, memberkati saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Horas.